Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Oke, seperti janji gua di minggu lalu, kita akan planting tank yang ini. Ini hardscape yang udah gua bikin minggu lalu, ini udah di cycling sekitaran 1 minggu. Kenapa cuma 1 minggu? Ya karena banyak menggunakan substrat bekas. Tadi gua udah cek, itu nitritnya udah di 0, walaupun nitratnya masih di 20, tapi artinya kalau nitritnya 0, gua asumsikan dia amonianya udah 0 dan siap untuk di planting. Nah, ini tadi kalau kalian belum sempat, pasti belum sempat ya, belum lihat bagaimana prosesnya, minggu lalu gue bikin hardscape-nya sebenarnya simple aja, nggak sempat gue videoin secara detail, tapi kalau kalian mau lihat, ini ada timelapse-nya, silahkan dilihat. Itu tadi dia timelapse-nya. Jadi hardscape-nya simple banget, pakai kayu santigi, lalu juga ada sedikit batu turli ya. Dan itu kayunya walaupun udah gua rendam seminggu sebenarnya masih ngambang. Jadi mungkin nanti setelah planting masih harus gue tiban dengan batu lagi. Nah ini gue mau bikin layout apa? Itu gue mau bikin layout namanya apa ya enaknya sebutnya? Kayaknya natural klasik ya, ala-ala ADA ataupun ala-ala Takashi Amano di tahun 90-an sampai 2000-an. Jadi natural klasik itu biasanya kalau menurut gue sih banyak menggunakan dominan tanaman-tanaman kayak tanaman dari tanaman jenis roset ya, lalu tanaman jenis moss kadaka ataupun jenis yang rhizome, lalu juga sangat minim menggunakan tanaman stem walaupun ada. Jadi kebanyakan itu adalah tanaman roset, tanaman bulb gitu ya, ataupun tanaman onion, lalu juga tanaman rhizome kayak kadaka ataupun anubias dan juga moss. Dia dominannya seperti itu tanamannya, dan daunnya juga biasanya yang besar-besar dan lebar-lebar. Dan dominan warnanya itu adalah hijau, jarang sekali ada merah yang sangat mencolok, paling ada hanya sedikit bercak-bercak merah ataupun paling ada tanaman merahnya 1-2 aja. Ini kalau kalian ingat ini adalah akuarium 60 cm yang gua pernah setting aquascape Brazilian style batu kali. Ini hasil rescape-nya. Jadi kalau pengen tahu spek lengkap akuariumnya seperti apa, tonton aja di video sebelumnya ya. Kayaknya udah hampir setahun yang lalu. Dan di sini gue udah menyiapkan tanaman, dapat kiriman dari Arya ataupun Arya Satria, yaitu nama Facebooknya Main Air ya. Nah, main air terus. Jadi dia Arya mengirimkan sejumlah tanaman yang selalunya memang selalu seger-seger, bersih-bersih. Mungkin lihat aja langsung ya apa aja tanaman yang kita punya di sini. Ini jenis-jenis dari tanaman roset. Apa lagi ya? Nah mungkin yang roset dulu yang gue liatin. Ini di sini gue ada Echinodorus tenellus ya. Sebenarnya bukan Echinodorus ya ini. Nama ilmiah yang benar yang baru adalah Helantium tenellum. Cuman orang nama pasarnya masih tenellus, nggak apa-apa. Tenellus, ini tanaman roset ya. Lalu juga ini tanaman roset lainnya yang model karpetan. Ini Eleocharis alias hairgrass. Ini Eleocharis SP Japan ya, Japan mini. Lihat tuh, seger dan bersih, sudah dibersihin lumpurnya. Lalu ada juga Sagittaria subulata, buset gede-gede banget subulatanya ya. Ini subulata atau valnana? Tulisannya sih subulata ya, tapi ini gede-gede sekali. Tapi biasanya memang di farm tanaman itu gede-gede. Tapi kita lihat aja, apakah ini memang kayaknya subulata sih kalau lihat dari daunnya. Ujungnya agak membulat. Oke, subulata. Lalu kita lanjut dengan tanaman roset lainnya, yaitu adalah Vallisneria nana. Ini Vallisneria nana.
Beda ya sama yang tadi, subulata depan ujungnya itu membulat, kalau ini lancip. Tuh. Beda sama ini, subulata. Tapi emang subulatanya gede-gede banget sih dari farmnya AI. Oke. Lalu selain itu ada lagi tanaman roset lainnya. Ini adalah Echinodorus uruguayensis ya. Ini Echinodorus uruguayensis, ntar akan panjang dia, modelnya kayak Aponogeton crispus tapi tidak keriting, dan ini Echinodorus ya, uruguayensis. Lalu untuk sedikit aksen merah, gue di sini juga beli, ini bukan dari Arya sih, ini gue beli sendiri di Tokopedia. Ini adalah Echinodorus red special kalau nggak salah. Ini masih semi air ya. Ntar daun hijaunya ada bercak-bercak merah, kadang-kadang daun barunya juga ada yang merah nih, untuk aksen, mungkin nanti akan jadi focal point karena ini akan cukup besar jadinya si red special ini. Lalu apalagi, itu Echi, ada tanaman roset lainnya. Ini adalah Cryptocorinuri ya, ini Cryptocorinuri. Ini warnanya nanti agak hijau kecoklatan ya, mirip-mirip WNTI juga, tapi ini nuri. Sebentar, apalagi banyak juga ya ternyata. Lalu ada tanaman stem ya, untuk sedikit aksen aja, nanti nggak akan mungkin gua gunakan semuanya. Ini adalah Pogostemon erectus ya, salah satu stem favorit gua. Dan ini adalah Ludwigia super red, ini tanaman favorit gua juga nih ya. Nanti mungkin pakai sedikit aja supaya tidak terlalu menclang warna merahnya. Lalu yang roset lainnya adalah, bukan roset ini tanaman bulb. Ini adalah Tiger Lotus Green ya. Kenapa gua nggak pilih yang merah? Kalau merah tuh terlalu mencolok. Kalau yang green ini hanya ada sedikit bercak-bercak merahnya. Jadi menurut gua sangat cocok untuk di layout natural klasik kali ini. Waduh, azan ya. Nanggung sebentar lagi. Lalu ini ada Weeping Moss ya, ada 2 kantong. Weeping Moss. Ini Weeping Moss. Dan yang terakhir adalah Mini Kadaka. Ya. Ini microsorum tapi akan selalu mini. Lucu ya bentuknya. Oke, mungkin kayak gitu aja. Nanti akan kita planting. Oh ya, gue lupa kan, hampir gue lupa. Kalau kalian lihat jumper gue ini, sweater gue ini yang aku jago riset, gue pernah bikin giveaway-nya. Tapi entah kenapa tidak ada yang ngaku jadi pemenang. Maksudnya pemenang yang gue pilih itu belum kontak, belum ngasih alamat, dan ataupun belum ngasih datanya secara lengkap, bahkan belum ada kabarnya sama sekali. Jadinya giveaway-nya belum gue kirim. Nah nanti kalau misalkan kalian ngerasa atau kalian ngerasa ikut giveaway tersebut yang beberapa bulan lalu, kalian cek, gue udah pernah kasih pengumumannya di link pada sini nih. Kalian cek aja. Kalau kalian ngerasa kalian yang menang, tolong tuliskan alamat kalian di video tersebut ya, di komentar video tersebut. Nanti akan gue kasih ini nih, giveaway. Ya mungkin itu aja. Kita mulai planting ya. Oh ya, sebelum mulai, masih banyak yang nanya, Bang, gimana sih caranya kombinasiin UGF dengan kanister? Sebenarnya sih kayak gini doang nih. Ini pipa input kanisternya harusnya masuk ke dalam pipa si UGF. Cuman karena ini pipa input kanister sama pipa UGF-nya ukurannya sama-sama 17 mili ya. Ini pipa untuk selang 1622. Jadi nggak masuk nih. Tapi kebetulan ini lili pipe-nya bagian bawahnya udah patah. Jadi ya gue taruh kayak gini aja nih. Nah, seenggaknya ada air yang bisa disedot oleh si kanister ini yang di bawahnya dari tray UGF-nya, dan ada juga yang bisa masuk langsung dari air yang di kolom air sini gitu. Jadi simpel aja kayak gini doang nih. Harusnya kalau kalian pakai pipa yang 13 mili ya, yang selang 12-16 tuh harusnya bisa masuk ke dalam pipa UGF standar gitu. Itu doang guys. As simple as that.
Dan ini juga tadi karena masih ngambang, si kayunya ini masih ngambang, jadinya soil yang di sini masih ada beberapa yang longsor. Jadi sebelum gua tambahin soilnya, tambah lagi batu di belakang, gua lemin lagi biar untuk jadi pemberat. Terus gue timpa dengan soil lagi, makanya ini soil bagian atas ini masih kering nih. Ya padahal harusnya sih ini udah kelar cycling, cuma karena ada tambahan soil jadi mungkin agak sedikit ada struggling dengan amonia lah mungkin di awal-awal ya. Di layoutnya simple begini aja. Ini kayunya adalah kayu santigi, cuma kayu santiginya ini bekas setting sebenarnya, tapi udah lama banget nggak dipakai, udah lama banget kering, jadinya gampang ngambang ya. Dan dalam seminggu gua cycling taninnya juga masih kenceng. Terus juga ini juga kayu santigi juga. Dan ini pakai batu turli ya. Turli, pakai tiasen dan pakai yamayasen. Oke lah, ayo kita mulai painting. Oke, yang kita basahin dulu karena masih ada soil baru di belakang ya. Basahin dulu, mungkin nanti yang pertama akan gue tanam adalah moss di bagian kayu sama tadi kadaka mini ya. Sama nanti mungkin di bagian depan sini sekalian aja akan gue tanamin dengan hairgrass mini Japan atau hairgrass Japan mini ya, sama aja lah ya. Oke, di sini ada kadaka mini ya. Ini gue pecah-pecah lagi jadi bagian-bagian kecil, kan kita lemkan di posisi-posisi yang sekiranya menurut gue akan bagus ya. Oke, kita lanjut ke whipping moss ya. Whipping, kelihatan nggak sih? Alright. Ini sebelah sini ada yang kayak bekas cangkang kerang gitu ya. Jadi kayaknya ini santiginya dari pinggir laut. Ini bekas cangkang kerangnya akan kita tutupin pakai moss juga. Mungkin nggak perlu terlalu berlebihan karena juga pasti nanti dia akan nyebar ya. Dan kalau terlalu berlebihan pun nanti akan nutupin karakter si kayu santigi. Oke, kita lanjut sama hairgrass. Ini ya hairgrass ya. Oke, kita lanjut sama Helantium tenellum alias Echinodorus tenellus. Alright, tenellusnya habis. Sekarang kayak crypto kali ya. Crypto sama Echi. Manakah tadi? Mana tadi si kriptonya? Ini Crypto Nuri. Aku juga baru sekali pakai Crypto Nuri, mirip-mirip WNTI sih, cuman mungkin karakter daun dan warnanya agak sedikit berbeda. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Ya, sebelum ke tanaman lain, ini masih ada sisa hairgrass ya. Ini mungkin akan gue habisin aja, gue sempil-sempilin di bagian-bagian tanaman yang lain. Oke, buat menuhin area belakang, gue mau tambahin stem plants kayaknya ya. Area situ tuh. Bukan menuhin sih, ngisi, karena nanti akan gue penuhin sama Vallisneria nana. Ini ya, Pogostemon erectus. Emang nggak gue tanam
rapet-rapet dan banyak-banyak karena ini sebenarnya tujuannya untuk ngisi aja. Jadi backgroundnya kelihatan full dan lebih ke ngacak ya, nggak kayak kita bikin Brazilian style ataupun bikin Dutch style. Jadi ini tumbuhnya lebih ngacak aja, jadi biar lebih terkesan alami gitu sih idenya. Sama di sini juga gue mau nambahin Ludwigia Super Red. Butuhnya dikit aja sebenarnya. Mungkin coba kita lem ke kayu juga kali ya. Oke, kita lanjut nanam ini ya, Tiger Lotus. Tiger Lotus Green. Oke, cukup nggak ya? Tambah satu lagi deh. Oke, Tiger Lotus udah. Terus lanjut lagi tanaman lain. Ini adalah Echinodorus uruguayensis ya. Ini selagi airnya penuh gue deg-degan juga karena gue rasa sih masih agak ngambang ini. Jadi mungkin nanti akan gue tiban lagi dengan batu yang gede ya. Jadinya mungkin nanti hasil akhirnya seperti biasa yang video akhir itu yang gue bikin relaxing, mungkin akan nunggu beberapa minggu lagi. Oke, Echi Uruguay-nya udah. Tinggal di belakang gue akan penuhin dengan Vallisneria nana, tapi kayaknya airnya gue matiin dulu deh, takut ngambang. Penuhin aja deh airnya, serem Bo. Penuhin dulu aja lah ya airnya ya, semoga nggak ngambang. Oke, akhirnya setelah planting berapa jam tadi ya? Mungkin ada kisaran 2,5 jam. Selesai juga. Ternyata tambahan batu yang gue buat tadi di belakang kayunya itu cukup membuat kayunya tenggelam ya. Cuman tadi gue tandain sedikit, dalam 1 jam ada pergeseran sekitar 1 mili. Jadi nanti untuk amannya mungkin akan gue timpa batu lagi untuk beberapa minggu. Jadi gini, gampang aja, gunakan tanaman yang mudah-mudah. Layoutnya juga mudah tapi cukup menarik untuk dilihat, apalagi kalau kalian pengen pelihara ikan ya, masih ada cara untuk mendekorasi aquascape kalian dengan cukup mudah. Nanti ini akan gue kasih CO2 tapi mungkin tidak akan sesulit kalau kita memelihara Dutch style ataupun Brazilian style dengan CO2-nya harus tinggi banget, parameter air yang serewel. Ini tanamannya bisa dikatakan kategorinya moderate sampai low lah ya. Ada beberapa tanaman yang high tapi memang tidak terlalu butuh seoptimal itu karena ini
stylenya natural gitu ya. Apalagi ya, gue bingung nih. Next bahas apa? Kalau kalian ada ide, kalian butuh penjelasan apa dari gue? Karena udah lama kan gue nggak ngasih materi mengenai teori ya. Dulu gue ngasih teori semua bilang minta setting. Nah, sekarang gue sering setting, banyak bilang bang minta materi teori ya. Jadi kalau menurut kalian, kalau mau teori apalagi, karena gue ngerasa semua basic udah gue sampaikan. Tapi kalau kalian punya pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas mengenai teori, nanti coba tuliskan aja di kolom komentar. Nanti akan gue coba bahas, kita bahas bareng-bareng. Mungkin yang terdekat gue akan ngebahas lampu UV untuk aquascape kali ya. Apakah lampu UV itu butuh, apakah beneran bisa membunuh bakteri dan lain-lain. Nanti mungkin beberapa minggu lagi atau mungkin minggu depan deh. Atau mungkin nanti gue akan memperbanyak juga review-review barang ya. Ada beberapa barang yang gue tertarik untuk menggunakannya, nanti akan gue review, nanti akan kita coba mungkin di tank ini. Karena gue itu kalau untuk nge-review barang, gue harus suka dulu sama barangnya, atau pernah gue pakai jadi gue bisa rekomendasiin, atau mungkin barangnya yang bener-bener pengen gue pakai, gue penasaran banget, itu akan gue review. Tapi kalau misalkan yang udah banyak orang tahu, ya mungkin tidak usah di-review lagi ya, nggak seru. Oke, mungkin kayak gitu aja. Ingat, aquascape itu tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aqua Jaya Aqua Reset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen dari studio Aqua Jaya Aqua Reset pamit. Ciao.